Equum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Saya pembicara pertama Fira Rahmadi Aryani, bersama rekan saya pembicara kedua Farhan Adnan Ghazali dan pembicara ketiga Denisa Ramadanti. Dan pada kesempatan kali ini kami dalam standing position pro dalam mosi Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran pemilu dalam hal administrasi. Dan selanjutnya dijelaskan dalam pasal 460 Undang-Undang Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang selanjutnya diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, yaitu untuk kewenangan dalam hal memeriksa, mengadili, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran hasil pemilu serta penyelenggaraan administrasi pemilu dalam kategori terstruktur, sistematis, dan masif terhadap pasangan calon kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pelanggaran calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu, hal tersebut adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, argumentasi ini akan diperkuat oleh pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati lomba Bawaslu seluruh Indonesia. Di dalam perspektif yuridis normatif, di sini jelas menegaskan, tepatnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara menuturkan asas proporsionalitas dan profesionalitas harus terus dijunjung tinggi dalam proses penyelenggaraan negara. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang merupakan stakeholder dalam pelaksanaan pemilu tentu berhak memutuskan tentang hasil pemilihan umum secara nasional. Apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh pelanggaran pemilu pasca penetapan secara nasional, itu semua diatur di dalam regulasi, tepatnya di dalam pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimana lembaga yang berwenang dalam hal ini menyelesaikan sengketa pemilu pasca penetapan secara nasional ialah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selanjutnya argumentasi saya akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga. Apabila putusan Bawaslu dikeluarkan pada saat proses sengketa hasil penetapan pemilu di Mahkamah Konstitusi sedang berjalan, maka nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau tumpang tindih antara putusan Bawaslu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pada dasarnya kami menjunjung tinggi asas proporsionalitas. Perlu diingatkan kembali, tugas dan wewenang dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga semi yudisial, Bawaslu masih mengalami kendala terkait penyelenggaraan batasan penggunaan kewenangan. Di dalam ius constitutum dan ius constituendum, perlunya ada prinsip check and balance kepada lembaga penyelenggara KPU, Bawaslu, dan juga DKPP yang dimana dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Demikian argumentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.